Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Insyaallah di kesempatan malam kali ini setelah terputus cukup lama, kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai matan al-usul salasah. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan fondasi yang pertama. Dan kita akan membahas bagaimana jelaskan di awal secara ringkas, fokus kepada gambaran masalah dan gambaran penjelasan secara umum tanpa mendalam atau memperlebar bahasan kita. Karena bahasan-bahasan tersebut akan dicakup atau dibahas di kitab-kitab selanjutnya. Sebelum memulai pondasi pertama, Syekh rahimahullahu memulai dengan mengatakan فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة عبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Apabila ditanyakan kepadamu apa tiga pondasi agama yang wajib diketahui oleh setiap muslim, maka jawablah seorang hamba mengenal Tuhannya, mengenal agamanya, dan mengenal Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah hakikat dari pertanyaan yang akan ditanyakan di kubur nanti. Pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Munkar dan Nakir. Ya. Jadi ketika kita meninggal, hal yang pertama kali datang kepada kita adalah pertanyaan kubur. Setelah kita dikubur ya. Ya. Idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakan aswadan arzaqan. Ini nanti akan datang malaikat yang dia hitam dan ya. Yuqalu li ahadihima munkar wal akhar nakir. Datang dia munkar dan nakir. Fayaqulan, maka mereka bertanya, "Ma kuntu taqulu fi hadzal rajul?" Kamu tahu nggak ini siapa? Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, maka si hamba yang mukmin akan menjawab, "Wa Abdullah wa Rasuluhu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Dan menjawab bahwa dia adalah Muhammad. Ya. Dan juga bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Fayaqulan, maka dua malaikat itu berkata, "Qad kunta na'lam." Ya. Kunna na'lam annaka taqulu hadza summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an sab'in. Itu baru kuburannya diluaskan. Ya. Summa yunawwaru lahu fihi. Kemudian diberikan cahaya, summa yuqalu lahu nam. Tidur. Ya. Ya, diberikan nikmat kubur bagi yang bisa menjawab pertanyaan ini ya dengan benar. Itu di antara rahmat Allah kepada hambanya bahwa kita itu diberi ujian dan kita sudah diberi kunci jawabannya. Ya. Tapi ya sama seperti kita ujian di dunia, terkadang kita sudah tahu soalnya, tipe soalnya, kita sudah belajar gitu ya. Kita sudah belajar bagaimana cara menjawabnya, tapi ternyata tidak semuanya bisa lulus. Tidak semuanya bisa lulus. Nah, ketika orang yang munafik atau orang yang tidak bisa ya mentahkik atau merealisasikan ketiga hal ini, mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya selama hidup, maka dia tidak bisa menjawab di kuburnya nanti. Kemudian dia akan disiksa dalam kuburnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah." Ya.
sesungguhnya Allah menguatkan orang yang beriman bil qaul tsabit. Dan qaul tsabit menurut para ulama bagaimana dalam hadis Nabi SAW dari Al-Bara' ibn Azib bahwa seorang muslim idza su'ila al-muslimu idza su'ila fil qabr. Seorang muslim ketika ditanya dalam kuburnya, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia bisa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah dan Muhammad adalah Rasulnya, maka fadzalika tafsiru qouli ta'ala yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Jadi itulah qaul tsabit. Nah, ini hanya bisa didapatkan, hanya bisa diperoleh ketika kita merealisasikan pengamalan dari tiga hal ini. Setelah mengilmuinya, bukan hanya tahu, tapi tidak diamalkan. Apalagi kita tidak tahu sama sekali, tidak berusaha untuk tahu. Itu lebih parah lagi. Dalam riwayat dikatakan fil qabr idza qila lahu man rabbaka wa madinuka wa man nabiyyuk. Dan riwayat Tirmidzi. Jadi maksudnya yusabbitullah alladzina amanu bil qawli tsabit. Ini untuk menjawab tiga pertanyaan ini. Idza qila lahu man rabbak, kita tanya siapa Tuhannya, wa madinuk, apa agamanya, wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu. Maka inilah yang kita harus jawab nanti di kubur. Nah, kita sudah tahu pertanyaannya, sudah tahu jawabannya. Hanya bagaimana kita bisa menjawab itu ketika kita bisa merealisasikan tiga hal ini dalam kehidupan kita. Dengan belajar dan mengamalkan. Kemudian Syekh melanjutkan dalam matanya, "Idza qila laka man rabbuk?" Jika dikatakan siapa Tuhanmu? Faqul rabbi Allahu alladzi rabbani. Tuhanku adalah Allah yang telah memeliharaku, wa rabbi jami'a alamina bi ni'amih. Dan memelihara seluruh alam, alam semesta. Wa huwa ma'budi, dia adalah sesembahanku, laisa li ma'budun siwah. Dan aku tidak memiliki sesembahan selain dia. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Nah, ya. Dan dalilnya adalah firman Allah, wa dalilu qauluhu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Qul siwallahi Adam wa ana wahidun min dzarikal alam. Dan segala satu selain Allah adalah alam dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Ya. Ketika ya, kita ditanya siapa Tuhan kita, maka kita jawab Tuhanku adalah Allah. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Dan rabba di sini rabbani maksudnya di sini adalah maksudnya menciptakan satunya, satu. Kemudian memelihara. Nggak mungkin dipelihara sebelum diciptakan. Diciptakan dulu. Ya. Sehingga apa yang dibawakan oleh Syekh di sini pertama adalah dalil fitrah. Fitrah. Secara fitrah manusia itu mengakui bahwa ada Tuhan. Ya, ada Tuhan yang esa. Rabba jami'al alamin, menciptakan seluruh alam semesta. Ya. Oleh karena itu, dialah yang berhak disembah karena si pencipta tadi. Dan makna Rabb ya, itu secara umum ada tiga. Nah, makna Rabb itu banyak. Ya. Dan biasanya difokuskan pada tiga. Pertama, al-Khaliq, pencipta. Wal Malik, ya, pemilik. Wal Mudabbir, dan pemelihara, ya, pengatur. Dan memberi rezeki, ya, memberi rezeki itu termasuk ke dalam memberikan nikmat juga, termasuk itu ke dalam Mudabbir. Ya, bagaimana Allah mengatur alam semesta. Ya, mengatur hamba-hambanya. Nah, setelah Syekh membawakan dalil dari akal, ya, dalil fitrah, ya, dalil akal, dalil fitrah, bahwasanya secara fitrah manusia itu akan mengakui adanya Tuhan. Dan Tuhan tersebut adalah Allah. Maka beliau membawakan dalil dari wahyu. Beliau katakan alhamdulillah wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, milik Allah rabbil alamin. Dan di sini rabbil alamin adalah sifat, ya, bagi Allah. Oh, dalam bahasa Arab sebutkannya adalah jar
majrur. Ya, lillahi itu adalah majrur. Ketika datang Rabbi di dalam keadaan majrur juga, maka dia adalah sifat. Ya, bisa juga di sini maksudnya adalah badal. Ya, adalah pengganti. Sehingga Allah dan Rabbil Alamin itu adalah satu apa? Adalah bisa sifat Allah disifati Rabbil Alamin atau Allah adalah Rabbul Alamin. Nah, pendalilan Syekh di sini adalah dengan istilah seperti itu. Bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, disifati Rabbul Alamin atau Allah lah Rabbul Alamin. Nah, bagaimana itu? Syekh berdalil dengan Al-Quran menggunakan perantara, salah satunya adalah ilmu nahwu. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran hanya bisa diperoleh dengan kita mempelajari ilmu nahwu. Salah satunya pengantarnya. Jadi kalau kita tidak bisa bahasa Arab dan hanya mengandalkan terjemahan untuk berdalil, maka tidak bisa. Ya. Kemudian, فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. Apa yang ditanyakan? Bima عَرَفْتَ رَبَّكَ, bagaimana kamu bisa mengetahui Tuhanmu? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan ayatnya, dengan tanda-tanda. Wal ayah alamat wal burhan. Ayah itu adalah maksudnya alamat, tanda-tanda wal burhan, dan bukti. Wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya. Nah, ayat, ya, ayat itu maksud di sini, dari Syekh itu ayat adalah ayat syar'iyah dan ayatul kauniyah. Ayat syar'iyah atau tanda-tanda syar'i itu adalah dalil dari wahyu. Dan dalil dari wahyu mencakup Al-Quran dan hadis. Ya, dari nas. Terus para ulama mengistilahkannya dengan nas. Kemudian ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat yang ada di alam semesta. Ya, ayat-ayat alam semesta yang menunjukkan keberadaan Allah. Wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya ini adalah bagian dari ayat kauniyah. Bagian dari ayat kauniyah. Dan penyebutan makhluk dilepas, ya, dipisah dari ayat itu ada dua maksud. Yang pertama, di ayatihi maksudnya ada ayat syariah, wa makhluqatihi maksudnya adalah ayat kauniyah. Lalu tafsiran kedua menurut para ulama, bi ayatihi ini adalah ayat syariah dan ayat kauniyah, wa makhluqatihi ini adalah penekanan, pemisahan, ya. Bahwa makhlukat itu memberikan di sini penekanan khusus gitu. Jadi ini adalah umum, ayat umum, wa makhlukat khusus. Kenapa dipisah? Nah, menurut tafsiran kedua, ayat atau ayat kauniyah itu adalah disebut ayat karena dia berubah-ubah. Oleh karena itu dicontohkan, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar." Di antara ayat Allah adalah malam dan siang, ya. Wasyamsu wal-qamar, gitu ya. Dan juga matahari dan bulan. Nah, kenapa? Karena siang dan malam berubah-ubah, berganti-ganti. Wasyamsu wal-qamar berubah-ubah, ganti-ganti. Sehingga ayat itu adalah untuk yang berganti-ganti. Wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya, wa asya as-samawati as-sab' wa man fihinna, langit yang tujuh, ya, dan di dalamnya, dan bumi, wa min wal ardu nasaba' wa man fihinna, ya, dan bumi yang tujuh, ini tujuh lapis, dan yang di antara keduanya dalamnya. Dan disebut makhluk karena dia statis. Jadi disebut ayat karena dia dinamis, dan disebut makhluk karena dia statis. Dalam tinjauan yang lain menurut para ulama, ya. Ala kulli hal, ayat dan makhluk ini adalah sesuatu yang menunjukkan keberadaan Allah. Dan di sini kembali Syekh membawakan dalil-dalil hujjah, ya, dari sekarang dari hujjah-hujjah akliyah, dari dalil akal ketika kita melihat ayat-ayat Allah, kita melihat makhluk-makhluknya, maka harusnya kita sadar dengan perhitungan alam semesta yang sangat presisi, ya, bagaimana bumi ya berputar, berevolusi di antara matahari,
sehingga terjadi siang malam, pergantian matahari dan bulan, menunjukkan ini ada yang mengatur. Mustahil dan mustahil, tidak mungkin ini semua terjadi kebetulan. Sehingga beliau di awal membawakan dulu dalil dari akal. Lihat dulu nih alam semesta. Semuanya dalam diri kita, fi anfusihim, dalam Al-Qur'an. Dan di diri mereka itu ada tanda-tanda Allah. Maksudnya tanda-tanda Allah menciptakan alam semesta. Gitu. Dan makhlukatihi dan makhluk-makhluknya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala, maaf Syekh membawakan dalil dari ayat syariah. Dari wahyu. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil untuk ayat-ayat Allah min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Nah, oleh karena itu lihat gitu kan dari ayat-ayat Allah itu al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Langit malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka janganlah kamu menyembah syams wal qamar, matahari dan bulan. Wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sembahlah Allah yang menciptakannya jika kamu benar-benar hanya kepada Allah menyembah. Jadi jangan sembah selain Allah. Ya. Jangan sembah selain Allah. Kemudian saya juga membawakan dalil ayat syariah untuk makhlukat Allah Ta'ala wa inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila wan nahara yatlubu hatitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharata bi amri ala lahu khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ya, jadi Allah yang menciptakan khalaqas samawati wal ard. Ya, dia adalah makhluk Allah. Dan di sini Syekh menggabungkan antara dalil akal dan dalil wahyu. Menunjukkan bahwa memang ya, tauhid itu adalah hal yang sederhana. Satu, karena dia bisa mudah dipahami dari alam semesta. Kemudian dalam penjelasannya dalam nas-nas baik Al-Qur'an maupun hadis itu dengan penjelasan-penjelasan yang sederhana. Sehingga memang secara fitrah nggak mungkin seorang itu tidak mengakui adanya Tuhan. Seateis-ateisnya seseorang. Seateis-ateisnya seseorang ketika dia dikenakan musibah, ya, terkena musibah, maka dia akan merasa apa? Merasa lemah. Sehingga dia pun berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang dia ingat. Maka itu dikatakan pada Fir'aun, wastaiqanatha anfusahum dzulman wa quduwa. Kalau tidak salah ayatnya. Ya, mereka itu sebenarnya yakin, tapi mereka itu dzulman wa quduwa, mereka nggak mau, mereka menolak karena zalim dan uluwa, mereka sombong. Ini orang ateis yang menolak tanda-tanda yang Allah tunjukkan di alam semesta ini karena mereka sombong. Karena mereka nggak mau mengakui. Padahal jelas dalil-dalil di alam semesta ini menunjukkan adanya pencipta. Tinggal kita melihat step selanjutnya adalah kita melihat dari agama-agama yang ada ini mana yang paling benar. Mana yang benar ya, bukan paling benar. Mana yang benar, karena sisanya salah. Dan kalau kita mempelajari kembali maka hanya Islamlah agama yang benar. Manusia menjelaskan wa rabbul ma'bud. Ya, dan Tuhan adalah yang disembah. Rob atau Tuhan adalah yang disembah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya. Nah, di sini Syekh langsung membawakan ayat syariah. Enggak pakai ayat kauniyah. Itu setelah menjelaskan rentetan di awal dengan dalil fitrah, kemudian dengan dalil akal yang dibarengi dengan dalil-dalil syar'i yang menunjukkan kebenaran dalil akal tersebut.
Maka Syekh di sini eh, maka Syekh di sini membawakan langsung dalil syar'i. Ya. Dan beliau membawakan firman Allah, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Ya. Ini adalah menurut para ulama adalah ayat yang berisi amr, ayat yang berisi perintah pertama dalam Al-Qur'an dari susunan mushaf. Jadi Al-Baqarah ayat 21 ini merupakan perintah pertama yang kita dapatkan. Jadi dari ayat Al-Fatihah sampai Al-Baqarah itu baru di ayat 21 ini Allah menuliskan perintah. Dan perintahnya kepada siapa? Pada manusia. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Kenapa? Alladzina khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa. Kemudian menjelaskan sebabnya alladzi ja'ala lakumul arda firasya, ya, was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Jadi Allah sudah jadikan bumi firash, sudah jadikan apa? Sama langit bina, kemudian turunkan hujan, kemudian munculkan pertumbuhan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu adakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Dan bentuk perintah ibadah. Kenapa Syekh langsung membawakan ayat syariah, ya, tidak membawakan ayat kauniyah dulu? Karena perintah atau ibadah ya, secara umum itu hanya bisa datang dari syariat. Ibadah berkaidahnya para ulama ya adalah tawakuf. Dia harus ada dalilnya dulu. Dalilnya dari apa? Dari wahyu, bukan dalil akal. Karena ibadah itu tawakuf, ya tauqif istilahnya. Ibadah itu tauqif, tauqifi. Dia harus ada dalil syar'inya dulu. Maka saya di sini ketika bilang Rabbul Ma'bud wa dalilu qauluhu ta'ala. Langsung dalilnya dari Al-Qur'an. Karena ibadah itu harus sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dengan sesuai dengan keinginan Allah, bukan dengan keinginan manusia. Sehingga harus ada dalil dari syariat tuh. Harus ada dalil dari syariat. Nah, kemudian saya membawakan perkataan Ibnu Katsir, ya. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للإبادة. Dan Khalik pencipta semua ini adalah sesuatu yang paling berhak untuk diibadahi. Ya. Adalah sesuatu yang berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan dari awal. Sudah dibawakan dalil fitrah, sudah dibawakan dalil dari akal, alam semesta. Maka seakan-akan menunjukkan bahwa inilah Khalik yang menciptakan ini semua, yang ayat-ayatnya jelas, yang makhluk-makhluk yang jelas, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Kenapa? Karena ada hubungan, ya, hubungan langsung antara rububiyah, ya tadi Rabb, penciptaan dengan uluhiyah. Orang sudah dijelaskan, kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya sudah disinggung bahwa eh, sifat atau karakter Tuhan itu harus bisa menciptakan, harus punya sifat-sifat rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, ketika tidak memiliki sifat yang pertama saja, rububiyah, paling standar saja, tidak bisa menciptakan, maka sudah tidak berhak untuk menjadi Tuhan. Oleh karena itu, berkatir, ini dinukil secara makna ya, itu khalik li hadhil asya huwal mustahiq lil ibadah, yang bisa menciptakan, pencipta semua ini yang berhak. Inilah hubungan rububiyah dengan uluhiyah. Tidak mungkin ada uluhiyah sebelum ada rububiyah. Ada sebabnya seperti itu. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Janganlah kamu apa? Menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat maupun memberikan mudarat. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lahu." Ya wahai manusia, ini
akan dijelaskan sebuah pembicaraan bagimu. Innal ladzina tad'una min dunillah. Yang kamu sembah itu selain Allah, la yakhluqu dzubaba. Nggak bisa ciptain serangga. Walau ijtama'u lahu. Meskipun mereka tuh kumpul-kumpul semua. Nggak bisa. Ya. Wa in yaslubuhum dzubab syai'an la yastanqiduna minhu. Ya la yastanqiduhu minhu. Kalau itu serangga ngambil dari dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ambil lagi, nggak bisa. Akhirnya Allah tutup ayat ini dengan penutup yang luar biasa. Dhaifat talib wal matlub. Sungguh lemah yang minta dan yang diminta. Maksudnya lemah orang musyrik dan berhala yang dia sembah. Jadi karakter Khalik, pencipta, itu adalah karakter pertama dan utama. Ya. Yang menunjukkan bahwa si Ma'bud itu harus mencipta dulu. Karena setelah mencipta, otomatis dia memiliki itu. Menjadi pemilik ciptaannya. Dan kalau dia bisa mencipta, pasti dia bisa mengatur, mendabbir. Kemudian dia memberikan rezeki, memberikan nikmat, dan semuanya. Dan kalau dia tidak punya itu, maka tidak berhak untuk menjadi Tuhan. Maka itu dalam ayat lain, ketika Allah melawan atau berhujjah kepada kaum musyrikin, dalam Al-Quran Allah sebutkan, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Ini bumi ini punya siapa? Kemudian orang kafir pasti sayaquluna lillah. Ini pasti mereka Allah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Lalu siapa Tuhan semesta dan Tuhan arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Orang musyrik kan berkatakan Allah. Afala tattaqun. Kok kamu tidak mau bertakwa juga? Dan banyak kalau antum tadabburi ya ayat-ayat dalam Al-Qur'an, kalau antum baca dengan terjemahnya, maka akan banyak sekali ayat-ayat ya. Sebelum Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah atau melarang untuk beribadah kepada selainnya, Allah akan mulai dulu dengan menunjukkan kelemahan mereka dalam sisi rububiyah. Bahwa mereka tidak bisa mencipta, mereka tidak punya hak dalam apapun itu, sehingga disitulah ada hubungan antara tauhid rububiyah atau sifat-sifat rububiyah dengan sifat-sifat al-uluhiyah. Kemudian Syekh masuk di sini wa anwa'ul ibadatul lati amara Allahu biha. Nah, dan di antara jenis-jenis ibadah yang diberitakan oleh Allah. Nah, apa? Misalul Islam, oh, misalul Islam wal iman wal ihsan. Ya, wa minhu du'a wal khauf wal raja wal tawakkul. Ya, ada Islam, iman, ihsan. Kemudian di antara itu ada doa. Ya, doa wal khauf, takut, wal raja wal tawakkul, wal raghbah, raghbah, rahbah, khusyuk, wal khasyah, wal inabah, wal isti'anah, wal isti'adah, wal istighasah, wal dzabah, wal nadhr. Wa ghairu dzalika dan selain itu min awal ibadatul lati amara Allah biha. Yang Allah perintahkan. Kulluha lillahi ta'ala. Seluruhnya milik Allah. Ya. Dan seluruhnya milik Allah. Nah, ibadah-ibadah. Jadi ketika kita dikatakan di ayat di sebelumnya Rabb wal ma'bud. Rabb ini, pencipta ini adalah ma'bud. Ada yang disembah. Nah, lalu ibadah penyembahan apa yang harus kita berikan kepada Allah? Yang hanya kita berikan kepada Allah? Di sini Syekh merinci. Itu Islam, iman, ihsan. Kemudian beliau merinci, setelah itu yang dominannya itu adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Khauf, raja, tawakal, raghbah, rahbah, khusyuk, khasyah wal inabah, isti'adah, istighatsah, isti'adah. Itu semuanya qalbiyah dominannya. Wa dzabah baru di sini fisik, menyembelih. Kemudian nazar, fisik juga. Nah, kenapa? Karena ibadah-ibadah ini, ibadah-ibadah hati ini itu adalah ibadah-ibadah yang eh, besar ya efeknya ya efeknya kepada ibadah fisik karena ibadah itu dimulai dari hati ya
Dan semua ibadah itu kuncinya di ibadah hati. Itu satu. Kemudian yang kedua, nah biasanya ibadah-ibadah ini yang Syekh sebutkan ini adalah ibadah-ibadah yang paling sering manusia itu masuk ke dalam syirik di dalamnya. Masuk ke dalam syirik itu dengan ibadah-ibadah ini. Dimulai dari ibadah-ibadah ini. Baru nanti mm, apa turun atau derivatnya itu adalah ibadah-ibadah selanjutnya. Kalau di sini sudah kena, di sini sudah syirik, maka kesananya sudah pasti musyrik. Ya. Nah, wadalilu qauluhu ta'ala. Dalil apa ini? Dalil bahwa ibadah milik Allah. Wadalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid, ya masajid, itu maksudnya di sini masjid, para ulama mengatakan masajid maknanya yang pertama adalah tempat al-makan. Ya, itu tempatnya, masjid, yaitu tempat ibadah. Yang kedua adalah al-a'dha, yaitu anggota tubuh yang dijadikan untuk bersujud, yaitu dahi, tangan, kaki, ya tubuh gitu. Nah, baik tempatnya, masjidnya maupun tubuh si hamba, maka tidak boleh untuk diberikan kepada selain Allah. Karena masajid lillah, masjid tempatnya dan anggota-anggota ibadah itu lillah, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu, ya, janganlah kita menyembah selain Allah. Berbarengan, ya, berbarengan dengan menyembah Allah. Sebagaimana sudah kita sebutkan, syirik itu bukan menyembah selain Allah saja. Syirik itu adalah menyembah, termasuk syirik adalah menyembah Allah dan menyembah selain Allah berbarengan. Dan definisi syirik, sebagaimana kita sebutkan, itu adalah khawf, sebenarnya adalah campur atau nasib, bagi-bagi. Jadi kita bagi-bagi hak ibadah milik Allah kepada selain Allah. Kita campur ibadah kita dengan Allah dan dengan selain Allah. Maka inilah syirik. Inilah syirik. Dan juga sudah dijelaskan ibadah, ya, bahwa ibadah itu adalah bimakna ta'abbud, yaitu dia secara ibadah, ta'abbudnya, yaitu dengan dzul wal khudu, kita merendahkan diri dan menghinakan diri depan Allah, ibadahnya, atau muta'abbad bih, atau dengan amalannya. Ya, bagaimana dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Maka ibadah itu bisa secara konsep ibadahnya, yaitu kita menghinakan diri di depan Allah, atau amalan per amalan. Yang amalan per amalan ini lebih banyak dijelaskan sebagai uh, apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda min aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Yaitu definisinya Syekhul Islam. Wal ibadah ismun jami' itu istilah yang mencakup, ya, likulli ma yuhibbullah, setiap yang dicintai oleh Allah, wa yarda, yang diridhoi, min aqwali wal af'al, perkataan dan perbuatan adh-dhahirah wal batinah. Yang zahir maupun yang batin. Nah, ibadah itu kunci. Ya, sehingga memahami ibadah ini kunci. Dari definisi, kemudian kita harus tahu jenis-jenisnya. Karena kalau kita tidak tahu bahwa ternyata itu adalah sebuah ibadah dan kita ternyata memberikan ibadah ini kepada selain Allah, maka kita akan terjatuh kepada kesyirikan tanpa sadar. Dan ini khatir. Ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Ya. Dan di sini Syekh membawakan sedikit-sedikit. Padahal banyak ibadah hati lain yang tidak dimasukkan. Contohnya misalnya mahabbah, cinta. Cinta juga ibadah. Sehingga kita harus tahu batasannya, mana cinta yang boleh diberikan pada selain manusia, selain Allah, dan mana yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian saya juga mengatakan faman sarafa minha syai'an li ghairillah. Nah, barang siapa yang dia memalingkan satu ibadah kepada selain Allah, bahwa musyrikun kafir, maka dia musyrik kafir, enggak ada toleransi. Ya kan, musyrik kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, dalilu qauluhu ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil. Burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Sudah, orang kafir itu tidak beruntung. Dan maksud tidak ada dalil bukan berarti akan ada dalil, enggak. Justru ini penekanan, tidak akan ada dalil sama sekali. La burhana lahu, tidak ada dalil dan tidak akan ada dalil.
Ini justru penekanan. Ya. Dan banyak gaya-gaya seperti ini dalam Al-Quran. Ya. La burhana lahu. Tidak mungkin ada burhan. Ya, tidak mungkin ada burhan. Dan dia adalah musyrik kafir. Ya. Dan bab takfir, mengkafirkan orang itu apa? Bab yang tidak bisa semua orang masuk. Ya. Dan takfir itu secara umum ada dua. Takfir eh, takfir secara umum, itu kan lupa bahasa Arabnya. Terus secara umum takfir secara khusus. Jadi takfir secara konsep yang sedang kita bicarakan, dan takfir muayyan. Ya, takfir muayyan itu kepada personnya. Kita vonis kafir. Ya, kita vonis kafir. Apa yang sedang kita pelajari di sini adalah takfir secara konsep. Takfir secara konsep bahwa yang melakukan ini kafir, yang melakukan ini kafir. Nah, ini konsepnya. Ya, ini konsep dan dipelajari semua orang, mau orang awam maupun ulama. Semua orang belajar ini. Agar contohnya apa? Tujuannya apa? Kita belajar takfir secara konsep agar kita tidak terjatuh kepada kekafiran itu. Bukan tujuannya ketika kita belajar bahwa ini kafir, ini kafir, ini kafir untuk menghukumi orang lain. Untuk menghukumi orang lain. Enggak. Vonis kafir, ya, vonis, penjatuhan vonis itu hanya bisa dilakukan ya oleh qadhi. Satu oleh qadhi atau oleh ulama. Kenapa? Karena dan kalau dari ulama berarti bentuknya fatwa. Bahwa fulan kafir, fatwa. Kalaupun qadhi, nah kalau qadhi berarti nanti dia pengadilan atau pemerintah. Sehingga nanti ya tarattab, nanti akan ada asarnya. Dampak maksudnya apa? Maksudnya nanti maksudnya fulan kafir maka istrinya tidak halal. Maka hartanya nanti diambil oleh Baitul Mal, oleh negara. Kemudian dia ustatab. Dia akan di 3 hari disuruh untuk taubat. Kalau tidak, yuktal, dibunuh. Nah, siapa yang melakukan ini? Qadhi. Artinya siapa yang melakukan ini? Pemerintah. Kalau pemerintah tidak melaksanakan ini, maka khalas. Kita tidak bisa melaksanakan itu. Ya. Dan vonis kafir, ya, vonis kafir tadi penjatuhan vonis imma oleh qadhi, dan itu nanti keluar asarnya atau oleh ulama dan jatuhnya jadi berupa suatu fatwa. Walaupun orang awam seperti kita belajar takfir secara konsep, belajar takfir secara konsep sehingga kita tidak terjatuh dalam kekafiran. Ya, takfir mutlak ya namanya. Tahu jangan lupa tiba-tiba bahasa Arabnya. Dan nanti untuk masalah takfir itu ada dawabitnya dan itu dipelajari dawabit dari takfir ini pada para ulama uh, nanti kepada para ulama. Ya. Dan kita sekali lagi kalau kita belajar sebagai konsep bagi kita, ya, sebagai konsep bagi kita dan yang mengkafirkan uh, itu nanti hak yang menjatuhkan vonis ya haknya adalah hak qadhi dan juga ulama. Adapun kita agar kita tidak terjatuh kepada hal itu dan kalau ada orang misalkan yang terjatuh pada itu maka kita bisa secara ikhtiyatan sebagai bentuk hati-hati tidak bermuamalah dengan dia ya bermuamalah dengan dia tidak bermuamalah dengan dia sehingga dia kafir gitu. Kemudian nah sekarang kita akan mulai membahas satu persatu bentuk ibadah yang dijelaskan oleh Syekh ya kita akan jelaskan secara ringkas tidak panjang lebar, kita akan jelaskan hanya sebagai suar atau gambaran masalahnya saja dan mana yang nanti termasuk ke dalam kesyirikan. Ya. Kemudian yang pertama jenis ibadah yang dilakukan Allah adalah doa. Ya. Dalam hadis dikatakan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari atau inti dari ibadah. Ya. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran,
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, berdoalah kepadaku niscaya akan aku ijabah. Tentunya orang yang merasa tidak butuh ya akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. An ibadati. Ya, yastakbiruna an ibadati. Dia tidak mau berdoa kepadaku. Dan doa sebagian disebutkan oleh para ulama ada dua. Doa ul mas'alah dalam bahasa Arab mas'alah, bukan masalah, tapi mas'alah. Mas'alah itu adalah tolab. Maksudnya kita minta, ya. Kita minta. Kita berdoa dengan lisan kita, dengan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa ul mas'alah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lakukan. Kemudian ada doa, maksudnya adalah doa al-ibadah. Nah, doa ul ibadah ini dalilnya apa? Ini adanya apa substitut gitu. Kalau rukubuduni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Diganti dengan ibadah. Ya. Nah, dan doa ibadah ini adalah doa yang kita lakukan dengan ibadah-ibadah. Karena ketika kita ibadah, itu hakikatnya kita sedang berdoa. Apa doanya? Doanya itu adalah kita agar kita masuk ke dalam surga. Karena kan kita beribadah itu tujuannya satu, kita meminta surga. Karena kita meminta surga dengan ibadah kita, maka itulah doa. Doaul ibadah. Yaitu doa yang kita lakukan dengan tujuannya satu, minta surga. Semua orang beribadah itu minta surga, berdoa meminta surga dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Sehingga doaul ibadah itu satu, semua orang sama, yaitu meminta surga. Ya. Adapun doaul mas'alah yang kita minta, tolab, ya permintaan kepada Allah, maka itu berbeda-beda. Tentu doa ini, ya kita tidak boleh kita berdoa. Doa yang syirik itu kapan? Ketika kita berdoa kepada mayit. Ketika kita doa kepada mayit, maka kita sudah terjatuh pada syirik akbar. Ingat, ibadah itu langsung auto syirik akbar. Ya, ibadah itu langsung syirik akbar. Jadi jangan berani-berani ya, untuk uh, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian kita berdoa kepada apa? Kubur misalnya. Berdoa kepada kubur. Datang kepada kuburan kita minta. Wahai wali fulan, kita minta. Nah, ini masih banyak terjadi. Kalau antum di kota, mungkin ini gambaran masalahnya, terutama kalau hidup di kota, ya. Antum nggak akan paham konsep jelasin apa gambaran masalahnya. Tapi bagi orang-orang yang sempat hidup di kampung, ya maka akan bertemu orang seperti ini. Dengan apa konsepnya itu? Apa ziarah wali. Biasanya ziarah wali datang ke kubur, itu kan naik bis atau naik apa datang ke sana berdoa di samping kubur. Nanti lama-lama minta kubur juga. Nah, ini nggak boleh. Ini syirik akbar. Syirik akbar. Kemudian ada syirik, bukan syirik ya, ini ada doa jenis doa yang haram. Yang tidak sampai derajat syirik itu doa dengan meminta kepada jah Nabi. Atau dengan jah orang soleh. Dengan kedudukan Nabi. Maka ini tidak syirik. Tapi ini haram. Ini haram. Meminta kepada Allah dengan jah Nabi. Contohnya, ya Allah, dengan kedudukan Nabi engkau, aku meminta ini dan itu. Nah, ini hukumnya haram. Karena ini merendahkan Allah. Seakan-akan apa? Seakan-akan Nabi Muhammad itu bisa memaksa Allah untuk mengabulkan doa kita. Jadi kita minta dengan kedudukan Nabi Muhammad, seakan-akan Allah jadi wajib untuk mengijabah doa kita. Maka ini merendahkan Allah. Padahal Nabi Muhammad bukan siapa-siapa. Hanya Rasul. Tidak punya hak yang bisa memaksa Allah. Oleh karena itu meminta syafaat dengan Nabi tanpa yang syar'i, itu konsepnya demikian.
Jadi ketika kita meminta dengan jah orang soleh, dengan kedudukan orang soleh, seakan-akan orang Allah itu hutang budi kepada Nabi, hutang budi kepada orang soleh, sehingga terpaksa mengijabah doa kita. Maka ini merendahkan Allah, ya ini haram. Ya. Tapi kita masih minta kepada Allah, maka sehingga bukan syirik. Kita nggak minta kepada orang solehnya, kita nggak minta kepada Nabi, tapi kita minta kepada Allah dengan tata cara yang diharamkan. Tata cara yang diharamkan. Maka ini tidak boleh. Nah, ini haram. Dan hadis doa mukhul ibadah, ini hadisnya dhaif, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan Tirmidzi sendiri mengomentari hadis ini dan dikatakan dhaif, ya, dikatakan dhaif. Dikatakan dhaif dan beliau pun dalam Jami' Tirmidzi meriwayatkan hadis yang sahihnya yaitu ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi beliau membawakan beberapa hadis, membawakan hadis yang sahih, beliau membawakan juga hadis yang dhaif. Karena Jami' Tirmidzi beliau membuat kitab hadis atau Sunan Tirmidzi ya, yang ma'rufnya namanya demikian. Itu bukan untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau sengaja emang membawakan hadis dhaif yang salah satunya yang terutama kalau penulis-penulis sunan, baik itu Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, mereka mengumpulkan seluruh hadis dalam kitab mereka itu yang dijadikan dalil oleh para ulama, baik itu yang sahih maupun yang dhaif. Baik itu yang sahih maupun yang dhaif. Sehingga dibawakan saja semua, gitu. Dibawakan aja semua. Tapi di antara keistimewaan Imam Tirmidzi itu beliau selalu membawakan hadis dhaif. Kalaupun hadis dhaif, sebagian kalau itu diamalkan oleh para salaf, maka beliau akan komentari. Dan biasanya istilah itu alaihil amal. Dan hadis dhaif wa alaihil amal. Hadisnya dhaif tapi diamalkan oleh para ulama. Karena apa? Karena ada penguat-penguat yang lain. Sehingga hadis dhaif ini diamalkan. Ya, kalau ini sudah kami jelaskan di uh, kajian kami ilmu hadis pemula dan juga di ilmu hadis yang mustalah hadis, silahkan rujuk untuk pembahasan yang lebih dalam. Kita lanjut ke ibadah selanjutnya. Kemudian ada khauf dan raja. Wa dalil khauf, ya, khauf qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Janganlah kamu takut kepada mereka tapi takut kepadaku in kuntum mu'minin. Takut, apa itu takut? Takut itu adalah perasaan cemas ya dan gelisah karena kita takut ya, susah ya menjelaskan hal yang sudah jelas gitu. Sehingga kadang para ulama dulu kalau dalam kitab-kitab usul fikih itu kadang ada ulama yang nulis Al-Qur'an, nggak dijelasin. Tidak perlu dijelaskan karena sudah jelas. Nggak usah ada ta'rif katanya. Tapi kadang ta'rif itu butuh untuk membatasi apa yang masuk dan membatasi apa yang tidak masuk dalam kategorinya. Nah, jadi takut itu adalah perasaan cemas akan jatuhnya suatu musibah atau suatu hal yang buruk gitu. Itu adalah takut. Jadi perasaan aja. Nggak ada apa-apa, perasaan saja. Nah, itu takut. Ya, sehingga fala takhafuhum wa khafuni kuntum mu'min. Jadi kita takut. Jadi kita lihat macan kita takut. Kita takut akan diterkam. Nah, gelisah, cemas gitu. Maka itu takut. Khauf. Nah, khauf yang ibadah ya, yang ibadah itu ketika kita cemas kita, gelisah kita akan turunnya musibah kepada kita atau hal yang buruk itu ketika kita hadapkan kepada Allah, kita takutkan keburukan-keburukan itu adalah azab-azab Allah. Kita takut azab Allah akan turun kepada kita. Kita takut akan masuk neraka. Nah, maka ini ibadah. Sehingga kita pun mengagungkan Allah di situ. Rasa khaufnya itu ada dengan ditambah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi takut azab Allah, takut neraka, takut disiksa di dunia, juga kan kena musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perasaan-perasaan takut seperti itu kalau kita eh, tambahkan atau kita gabungkan dengan pengagungan kepada Allah, kita mengagungkan kepada Allah, maka itu adalah khauf yang berderajat ibadah. Jadi khauf ibadah itu seperti itu. Kita takut azab Allah, kita takut eh, masuk neraka, kita takut disiksa, dan kita mengagungkan Allah dengan rasa takut itu. Sulit, ya. Mungkin bagi sebagian orang kebayangnya sulit, tapi itulah takut yang ibadah seperti itu. Dan biasanya ada rasa agung, ya, merasakan karena kita juga kan kalau ketemu orang yang mungkin berkedudukan kita akan merasa takut gitu.
Nah, takut nanti mungkin dipecat, takut, apalagi kalau kita di pegawai gitu, takut mungkin nanti dihukum, kalau kita mahasiswa atau pelajar. Nah, itu adalah takutnya. Kan kita juga merasakan ada, "Oh, ini sosok yang segan," gitu, pada kepala sekolah atau mungkin kepada atasan. Nah, itu adalah takut dengan keagungan biasanya. Seperti itu, dengan sederhananya ada rasa segan kalau kepada manusia. Nah, kalau mengagungkan, nah kepada Allah, takutnya apa? Takut masuk neraka dan disiksa. Sehingga karena definisi takut adalah rasa cemas tadi dan gelisah bahwa akan turun hal-hal yang buruk atau hal-hal yang mungkin, musibah kepada kita, ketika rasa takut ini, itu objeknya adalah selain Allah, ya. Nah, ini lihat, di sini kuncinya, objeknya selain Allah. Misalkan apa? Wali, fulan, atau konsepnya penunggu penunggu sesuatu lah. Nah, kita takut apa? Biasanya kalau kita lewat ke suatu tempat, apa, klakson tuh 3 kali, kalau enggak nanti ada ditabrak lah, ada apalah. Nah, itu kan kita takut. Kita takut ada musibah akan kena kita kalau kita nggak klakson 3 kali. Dan biasanya di situ takutnya apa? Takut disertai keyakinan bahwa itu akan terjadi. Si penunggu ini punya kekuatan untuk apa? Mencelakakan kita. Nah, konsep takut yang seperti ini, konsep takut kepada penunggu akan mencelakakan kita dan meyakini bahwa dia punya kekuatan itu, ini adalah yang disebut dengan khauf sir. Khauf sir, takut tersembunyi. Yang ini adalah takut syirik. Inilah syirik akbar. Ya, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kita harus latih diri kita untuk tidak seperti itu. Karena yang harus takut itu Allah. Kenapa kita takut akan celaka, tapi kita nggak takut masuk neraka? Padahal kalau kita syirik akbar, ya auto apa VIP tiket, ya masuk neraka, udah nggak usah dihisab lagi nanti. Ya masuk neraka tanpa hisab nanti, bukan masuk surga tanpa hisab. Kita harus menghilangkan rasa takut itu. Karena apa? Nah tadi kuncinya. Nah, ini kunci sampai semua jenis ibadah ini. Biasanya kita tidak akan muncul perasaan-perasaan. Nanti kita akan bahas dari roja sampai ujung ya, sampai khosyah, rokbah. Itu biasanya tidak akan muncul perasaan ini kecuali kita meyakini dulu rububiyah, ada efek rububiyah dari objek tersebut. Misal penunggu tadi, mengatur, mencelakakan, ini adalah tadbir. Ini adalah mudabbir. Ya, kalau dalam sifat Allah itu mudabbir, mengatur alam semesta. Mengerti konsepnya? Jadi ketika kita yakin tiba-tiba misalkan ada batu lempar, wih, jekir, misalkan kena ke kita ke mobil, ketika kita setir, gitu. Nah, itu kan berarti mengatur batu. Sedangkan mengatur batu yang merupakan bagian dari alam semesta, itu adalah hak Allah. Ketika kita meyakini bahwa penunggu itu mampu untuk menggerakkan batu dan kena ke kepala kita, maka kita sudah syirik rububiyah duluan di situ. Syirik rububiyah dulu, sehingga kalau muncul rasa takut, nah jadi kalau keyakinannya saja, tanpa perasaan takut, maka syirik rububiyah. Ketika bertambah keyakinan itu dengan rasa takut, nah itu adalah syirik uluhiyah. Double syiriknya. Jadi syirik uluhiyah itu nggak akan muncul kalau kita nggak syirik rububiyah dulu. Karena kita sudah meyakini si penunggu bisa ikut-ikutan mengatur alam semesta yang merupakan hak prerogatif Allah, maka kita sudah berbuat syirik, rububiyah dan uluhiyah. Seperti itu. Kalau mau lebih dalam mengenai ini, seperti yang silakan rujuk di Qawaidul Arba. Sudah kami jelaskan lebih dalam. Nah, maka itu adalah syirik khufsir yang harus kita uh, jauhi, dan seperti yang tadi, Syekh itu membawakan yang sering terjadi. Nah, itu sering terjadi sama kita. Kalau kita lewat tempat-tempat angker, kita lewat pantai selatan misal, atau kita lewat tempat yang pernah terjadi bunuh diri dan lain-lain, itu perasaan seperti itu muncul. Nah, ini harus kita lawan. Karena kita muwahhid, kita adalah orang yang ingin bertauhid. Maka kita harus lawan. Adapun syirik yang haram itu adalah ketika kita takut ya atau segan kepada orang, misal pada atasan, sehingga kita melaksanakan keharaman.
Misalkan takut pada atasan, kalau kita sholat, kita takut dipecat. Misalkan. Padahal sholat wajib. Lagi meeting, misalkan nggak enak gitu ya, kalau keluar gitu. Padahal meetingnya bablas dari zuhur sampai asar belum selesai, sampai maghrib bahkan. Nah kalau kita nggak keluar, karena kita takut, kita segan, maka itu khauf yang diharamkan. Padahal izin bisa aja, cuma kita takut, kita segan. Gitu. Takut nanti kalau kita keluar tidak enak ke atasan, sehingga nanti mungkin KPI kita jadi jelek gitu, dan lain-lain. Ini adalah khauf yang diharamkan. Tidak sampai syirik, tapi haram dan tidak boleh. Ya. Yang kedua adalah roja. Roja itu berharap. Nah, ini dan khauf dan roja ini belum ada tambahan. Dia hanya sekedar perasaan dasar. Nanti kita akan lihat di amalan-amalan selanjutnya itu adalah level 2 atau mungkin level lanjutan dari khauf dan roja. Ada. Roja itu adalah harapan, ya. Ya, harapan kepada sesuatu yang akan didapatkan. Jadi harapan saja. Jadinya apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih, ya dia pengen ketemu dengan Rabbnya, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, roja itu adalah harapan kita akan mendapatkan sesuatu, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala misalkan. Sehingga roja ini adalah dari husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan diberikan pahala atas apa? Amalan kita. Nah, roja itu ada roja yang eh, roja yang ibadah seperti apa? Nah, tadi roja ibadah itu adalah ketika kita meminta, berharap ya bahwa kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan surga gitu kan. Nah, ini adalah roja-roja yang ibadah. Roja yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi roja yang ini tidak boleh sampai pada tahapan kita roja yang tertipu. Maksudnya, kita berharap untuk masuk surga tapi kita terus berkubang dalam maksiat. Nggak pernah tobat. Maka inilah roja yang tercela. Ya, roja yang tercela. Roja al-mazmum para ulama. Karena apa? Karena ya cuman harapan kosong. Hanya harapan kosong saja. Hanya harapan kosong karena eh, kita tidak apa tidak sesuai gitu. Nah, roja yang syirik itu seperti apa? Maka roja syirik itu tadi konsepnya apa? Ada rububiyah dulu. Bahwa kita berharap pada satu sosok wali misalkan yang sudah mati ya, atau kubur gitu ya, bahwa mereka akan memberikan manfaat atau menghilangkan mudarat. Manfaat lah, kalau roja kan lebih kepada manfaat, khauf kepada doror. Gitu. Roja, makanya kita harap kalau kita datang ziarah ke kuburan Syekh Fulani, ya, kita akan dilancarkan rezeki misalnya. Ada tuh orang-orang seperti itu, ada. Dulu saya pernah di pabrik, terus saya masih kerja di pabrik, itu diajak untuk apa ziarah gitu. Udah ke kota asal saya lagi. Ada kuburan keramat katanya di sana, ditawarin. Udah pernah ziarah ke sana belum? Orang asli lokal nggak pernah berangkat. Saya senyum-senyum aja gitu. Dan itu terjadi masih gitu. Ini seperti ini. Itulah objek-objek dakwah kita. Jadi nggak perlu kita ribut-ribut dalam masalah yang uh, tanah teoritis gitu. Tapi kita lupa kepada grassroots. Kita lupa bahwa ternyata saudara-saudara Muslim kita masih masih dalam kubangan kesyirikan. Bahwa kita sibuk dalam perdebatan yang tidak ada gunanya. Padahal orang Muslim, saudara-saudara Muslim kita masih sangat butuh kepada sentuhan dakwah tauhid. Nah, roja yang haram seperti itu, roja yang kita yakin bahwa si sosoknya itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, padahal memberikan manfaat dan mudarat itu adalah bagian dari sifat rububiyah. Nah, itu tidak boleh kita yakini ada dari seorang makhluk pun. Karena itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan khauf dan roja ini adalah perasaan yang harus dimiliki minimal oleh seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia bermaksiat, dia harus kuatkan khaufnya
ketika dia beramal, dia kuatkan rojaknya. Nah, jangan sampai dia terlalu kuat khaufnya sehingga dia berputus asa, atau terlalu kuat rojaknya sehingga dia lalai. Tidak boleh. Ya. Sehingga harus adil antara khauf dan roja. Jadi ketika beramal, kuatkan rojaknya. Ketika kita qadarullah terjerumus pada maksiat, kuatkan khaufnya. Atau kita tergoda dalam hati kita was-was gitu pengen maksiat, maka kuatkan khaufnya. Ya, lawan. Sehingga kita senantiasa berada dalam khauf dan roja dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, saya cara ibadah tawakal. Wa dalilu tawakkul qauluhu ta'ala, dan dalil tawakal adalah wa 'alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah bertawakal jika kalian memang orang-orang yang beriman. Nah, sehingga dari sini, nah, ingat ketika Allah uh, men, apa ya, bahasa Indonesia lupa, bukan menggabungkan tapi qarin ya, maksudnya ikhtiran bahasa Arab itu. Dia berdekatan gitu, atau misalnya Allah sebutkan suatu sifat, kemudian Allah sebutkan sifat yang lain, maka sifat itu akan ada. Maksudnya ketika kita kalau katakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, sehingga sifat tawakal ini adalah sifatnya orang-orang mukmin. Gitu, ya. Karena Allah sifat itu. Jadi ketika kita ingin menjadi orang-orang yang mukmin, nah maka kita kumpulkan sifat-sifat ini. Nah, jadi tadabbur Al-Qur'an itu ada ilmunya juga. Sebenarnya seperti itu. Kalau antum temukan dalam Al-Qur'an misalkan seperti contohnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Nah, jadi mukminun itu atau mukminin dia adalah yang disifati oleh Allah alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Mereka dalam salatnya khusyuk. Oleh karena itu kalau kita pengen naik level, ya, pengen naik level jadi seorang mukmin, maka harus salatnya khusyuk dulu. Itu start awal. Kalau kita nggak khusyuk dalam salat, kita selamanya cuma jadi muslim. Jangan kita hanya bernafsu untuk menambah keilmuan kita, tapi nggak pernah bernafsu untuk menambah amal kita. Kita pengen keilmuan kita naik, 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 tapi kita nggak pernah menaikkan kadar agama kita. Sedangkan agama kita 3 level. Muslim, mukmin, muhsin. Dan muhsin level tertinggi. Nah, kita selalu merasa cukup dengan muslim saja. Nah, ini nggak boleh. Ya. Kemudian dalilnya adalah waman yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Nah, ini adalah jaza. Oh, ini adalah balasan dari Allah bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Pasti akan Allah cukupkan. Dan tawakal itu adalah iktimad, bergantung. Ya, ya. Tawakal itu adalah iktimad, kita bergantung, bergantung dan juga menyerahkan diri, ya, untuk mendapatkan manfaat dan mudarat kepada Allah. Dan kita bergantung pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung dan juga menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tetap melaksanakan sebab. Jadi tawakal itu harus terkumpul 2 rukun. Pertama, kita serahkan urusan kita kepada Allah, kita bergantung kepada Allah untuk keberhasilan usaha tersebut. Kemudian kita melaksanakan sebab-sebab. Jadi kalau kita hanya bergantung kepada Allah tanpa melaksanakan sebab, maka itu adalah tawakal yang palsu. Tawakal yang palsu. Ya, tidak boleh. Sehingga manusia itu tawakal itu di antara 2 sudut ekstrim. Yang pertama, dia bergantung saja kepada Allah tapi nggak pernah melaksanakan sebab. Ini sudut ekstrim pertama. Sudut ekstrim kedua, dia senantiasa melaksanakan sebab tapi nggak pernah bergantung kepada Allah. Ada. Dua-duanya ada. Yang satu yang lalai, tertipu. Yang satu lagi terlalu percaya diri dengan dirinya. Yang satu hobinya mungkin, ya udahlah kita tawakal aja kepada Allah gitu kan. Jadi pemalas dia. Yang satu lagi terlalu rajin. Dia terus usaha bisnis macam-macam, dia mencari rezeki gitu kan, tapi nggak pernah bertawakal kepada Allah. Karena dia mungkin merasa yakin dengan kemampuan dirinya. Nah, ini nggak boleh.
Yang satu malas, yang satu terlalu rajin, nggak boleh. Seorang seorang muslim dan mukmin, seorang mukmin ya tadi, mukmin itu adalah yang tengah-tengah. Dia melaksanakan sebab tapi juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang syirik gimana? Nah, tawakal yang syirik adalah kita menggantungkan urusan kita kepada wali, gitu kan? Kepada wali yang dia tidak sanggup. Nah, ini kedua yang nanti kita akan pakai konsepnya adalah la yaqdiru alaihi illallah. Pada urusan-urusan yang dia tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti dibolehkan kepada hal yang mampu. Misalkan kita bertawakal kepada apa kiai yang masih hidup tapi dia tidak mampu. Contoh kita bertawakal untuk datangnya rizki kepada syekh atau kiai yang masih hidup, apalagi sudah mati. Nanti nggak boleh. Kenapa? Rizki layak diru alaihi illallah. Tidak ada yang bisa memenuhi rizki kecuali Allah. Makhluk nggak bisa. Nah, konsep pertama tadi sifat keyakinan akan rububiyah, yaitu memberikan manfaat, menghilangkan mudarat, mengatur alam semesta. Yang kedua, nah, ketika itu boleh, ya ketika maksudnya bukan boleh ya, ketika manusia itu bisa memenuhi itu, ya bukan dalam konsep rububiyah, maka ketika layak diru alaihi ilallah, tidak ada yang bisa memenuhi kepada kecuali Allah, maka itu baru terjatuh pada syirik. Oleh karena itu boleh kita tawakal kepada orang, maksudnya bergantung kepada orang ketika kita mewakilkan urusan kita kepada dia. Jadi ketika kita bergantung kepada dia sebagai utusan kita misalkan. Nah, utusan kita agar selesai masalah kita. Boleh, boleh. Karena dia mampu. Nah, ketika dia tidak mampu, ketika diminta rezeki, kita bergantung kepada dia untuk kelancaran urusan dunia, apalagi kelancaran urusan akhirat, misalkan kepada wali majzub, ya, wali fulan bin fulan yang bisa berjalan di atas air, oh, syirik. Syirik. Nah, itu tidak boleh. Jadi, konsep kedua adalah mampu atau tidak mampu. Kalau tidak mampu, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Ya, terjatuh kepada kesyirikan. Ini konsep kedua yang harus kita pegang. Yang pertama sifat rububiyah, yang kedua layak alaihi ilallah, tidak mampu kecuali yang masyarakat adalah Allah. Dan ini juga sifat khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berikan kepada makhluk, maka terjadi kesyirikan. Lanjut. Nah, ada raghbah, rahbah dan khusyuk. Dan khusyuk ya. Ya. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ya, mereka orang yang bersegera dalam kebaikan. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas dan mereka khusyuk pada kami. Nah, raghbah dan rahbah adalah level lanjutan dari khauf dan roja. Ya. Salah satu terjemahnya adalah penuh harap dan cemas. Penuh harap dan cemas. Raghbah, raghbah itu adalah dia adalah level 2 dari roja. Jadi dia penuh harap. Dia adalah roja dengan tolab. Roja dengan tolab. Jadi roja dengan amal gitu. Jadi ketika antum berharap dan sudah bersemangat untuk mengejar harapan tersebut dengan beramal, minimal dengan berdoa, maka antum sudah masuk ke dalam level raghbah. Oleh karena itu dalam ayatnya di sini dijelaskan, kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana. Dan mereka berdoa kepada kami, raghbah wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dengan raghbah. Jadi ada amalnya. Dan dia khirs, dia bersemangat untuk mengejar harapan itu. Jadi kalau roja, harapan aja. Gitu. Nah, kalau raghbah itu disertai dengan amal gitu, dikejar gitu harapannya. Nah, itu adalah raghbah. Perbedaannya di situ, di situ. Ya. Berkata Ibnu Qayyim berkata, ar-raja utamaun, raja itu sekedar harapan, wa raghbatu talabun. Dan raghbah itu adalah permintaan, ngejar gitu. Fahiya samaratur roja. Dan raghbah itu adalah buah dari roja. Raghbah itu adalah buah dari roja. Jadi level 2 lanjutan. Nah, sehingga antum bisa dapatkan bahwa rohbah itu adalah level 2 dari khauf. Jadi rohbah itu adalah rohbah itu adalah khauf dengan amal. Jadi ketika kita khauf, kemudian kita lakukan sesuatu, kita beramal dengan khauf itu, maka itu adalah rohbah. Ya, karena kita benar-benar jujur dengan ketakutan kita. Jadi kita takut nih kepada singa, tapi kalau kita diam aja, ya cuma takut aja. Ya udah takut gitu. Tapi kalau kita takut terus lari, nah itu rohbah. Atau kita takut kemudian minta tolong, ya tolong gitu kan.
memanggil, berdoa gitu, maka kita sudah rohbah, naik level gitu. Jadi kita sudah minta, jadi ada amalnya gitu. Ya kita tak, jadi beramal gitu. Khauf itu apa, rohbah itu khauf plus amal. Khauf plus amal, ada amalnya. Minimal dengan berdoa. Jadi kita takut neraka, kita berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari neraka. Nah, sehingga ini amalan yang kita sebenarnya lakukan tiap hari gitu. Dan karena itu pendetailannya juga sama dengan rokbah dan roja yang tadi. Ya, roja dan khauf yang tadi. Rokbah dan rohbah itu pendetailannya sama dengan khauf dan roja. Kemudian ada khusyuk. Nah, khusyuk ini adalah ibadah hati. Nah, ibadah hati. Para ulama mengatakan definisi khusyuk yang pertama itu ada qiyamul qalb baina yaday rabbil khudu' wal dhul. Jadi khusyuk itu adalah hati ya, apa, mendudukkan hati di depan Allah dengan rendah dan khudu' wal dhul, merendahkan dan hina di depan Allah. Sehingga kita mengagungkan Allah nanti efeknya. Jadi dia tawadhu karena keagungan Allah. Dan efeknya nanti akan terasa pada sholat. Ya, jadi kalau kita sholat mungkin masih uh, belum khusyuk, nah, salah satunya karena kita belum paham konsep khusyuk. Nah, khusyuk itu dari hati datangnya. Khusyuk itu dari hati datangnya. Dengan mengagungkan Allah. Jadi perasaan-perasaan takut kepada Allah, khina kepada Allah, itu yang dimunculkan dalam sholat. Dan bagaimana kita memunculkan apa ini? Ya dengan memahami bacaan yang kita baca dalam sholat. Sehingga kalau kita tidak bisa memahami bacaan dalam sholat kita, kita tidak akan pernah bisa khusyuk. Kita tahu konsepnya, kita harus mengagungkan Allah dalam sholat kita. Kita harus merasa apa fokus dalam sholat kita, gitu kan? Tapi kita tidak pernah memahami bacaan sholat, nggak bisa. Pertama berarti bisa kita pelajari terjemahnya kalau kita nggak bisa bahasa Arab. Kalau kita sudah bisa bahasa Arab, lebih mudah. Tapi kalau mau tambah khusyuk, tambah lagi. Dengan tafsir-tafsir untuk setiap makna yang kita baca. Misalkan kita baca Al-Fatihah, kita pahami tafsirnya. Jadi munculkan tafsir itu ketika kita baca ayatnya. Sehingga muncul perasaan-perasaan pengagungan kepada Allah. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, kita munculkan nikmat-nikmat yang Allah bawakan pada kita. Kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, rahmat Allah kepada kita. Malik Yaumiddin, kita ingat dan kita akan dikembali, kita akan datang kepada hari kiamat. Itu bagaimana kita dihisab terus. Terutama yang paling nikmat itu ketika kita baca surah. Yang kita baca surah, kita paham ayatnya, kita paham artinya, kita paham tafsirnya, itu akan muncul kenikmatan tersendiri ketika kita baca ayatnya. Sehingga khusyuk itu butuh ilmu. Nggak bisa khusyuk tanpa ilmu. Maka levelnya seperti tadi, untuk kalau belum bisa bahasa Arab, baca terjemahannya untuk minimal, dan berusaha munculkan perasaan-perasaan itu. Kalau kita sudah bisa bahasa Arab, lebih mudah dan tambah lagi dengan memahami tafsir-tafsir itu. Dan munculkan perasaan-perasaan tadi saat kita sholat. Ya. Ya. Sehingga khusyuk, perasaan kita rendah hina dina, gitu, dengan pengagungan. Ketika kita berikan kepada selain Allah, misalkan ketika kita lewat kepada kuburan, kita khusyuk, sehingga kita merasa hina dina, gitu, kita agungkan. Terus kalau kita ke pantai selatan, kita agungkan dengan pakai celana hijau, gitu ya. Atau misalnya kita dengan klakson 3 kali, maka ini kita khusyuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Syirik akbar. Syirik akbar. Haram. Ya. VIP ke neraka. Enggak boleh. Ya. Kalau kita sudah pernah dahulu, ya maka saatnya kita bertaubat. Ya. Dosa syirik itu tidak diampuni kalau kita meninggal dan belum bertaubat. Tapi kalau kita sudah bertaubat karena pernah melakukan ini, terutama kalau kita dulu mungkin belum belajar, maka innallaha tawwabun ghafur.
Dalilnya adalah khasyah. Khasyah, wa dalilu khasyah qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Ya. Maka jangan engkau takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Dan khasyah ini adalah takut disertai ilmu. Kalau rahbah takut disertai amal. Kalau khasyah itu disertai dengan ilmu. Ya, disertai dengan ilmu. Jadi rasa takutnya itu muncul ada keagungan, ya, sehingga nanti kita eh, apa? Biasanya kalau khasyah nanti dia khusyuk juga gitu, dia merendahkan diri di depan sosok yang dia takuti, gitu. Bagaimana Allah berfirman, "Innamal yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Yang khasyah, yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Maksudnya orang yang paham, yang mengetahui Allah, yang memiliki ilmu. Jadi nggak mungkin kita masuk ke dalam level khasyah kalau kita tidak memiliki ilmu. Ya. Sehingga beda takutnya ulama, ya kan base-nya rasa takut semua ya. Kemudian naik level jadi rohbah, naik level jadi khusyuk. Jadi khasyah gitu. Nah ini nggak bisa masuk ke level-level ini kalau kita tidak punya ilmu. Nah khasyah adalah takut plus ilmu. Sehingga kita mengagungkan, kita ketahui kadar atau keagungan sosok yang kita takuti, kita tahu kudroh kekuatannya, sehingga kita nanti tentu efeknya kita akan melaksanakan perintah-perintahnya, takut masuk neraka dan lain-lain. Maka kalau kita semakin ingin beribadah dengan baik, tidak ada kuncinya selain kita mempelajari Allah, mempelajari bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, asma-asmanya, siksa-siksanya, nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan semuanya ada di mana? Dalam Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an, kita tadabburi terjemahnya, kita tadabburi tafsirnya, maka di situ akan bertambah iman kita, bertambah khasyah, dan bertambah hal-hal yang lain. Dan itu khasyah ini sama seperti takut, sehingga kalau kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketakutan khasyah kita, maka kita akan jatuh ke dalam kesyirikan. Tapi itu ada inabah. Apa itu inabah? Wadalilul inabah wadalilul inabati qauluhu ta'ala fa'anibu ila Allah ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya, al-ayah. Dan inabah itu adalah level kelanjutan dari taubat. Ya. Ar-ruju ila Allah bi fi'lil awamiri wa ijtinabin nawahi. Jadi inabah itu adalah kembali kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Taubat, seperti yang antum ketahui, taubat itu syaratnya 3. Yang pertama, an-nadam, kita menyesal. Kedua, iqla, kita berhenti. Yang ketiga, ada merujuk, kita tidak melaksanakan maksiat itu lagi. Jadi taubat itu adalah stop. Taubat itu adalah berhenti. Menyesal dan berhenti. Kemudian nggak mengulangi. Jadi dia nggak ada tambahan amal. Tidak ada tambahan amal. Ketika taubat ditambahi amal, itulah inabah. Itulah inabah. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anibu ilallah wa aslimulah, dan serahkan dirimu kepadanya, dan kita berislam kepada Allah, beramal. Ya. Dan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rujuk. Jadi inabah adalah taubat level 2. Taubat yang lebih taubat lagi gitu. Nah, kita taubat aja yang nasuha, taubat nasuha jadi kita benar-benar tidak kembali lagi, itu aja itu susah gitu, sulit sekali. Bagi inabah, kita sudah bertaubat, berhenti, stop, kemudian kita tambah dengan ibadah-ibadah. Itu lebih sulit lagi. Sehingga inabah ini adalah apa, level-level yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar ikhlas. Dan itu kita tidak boleh, misalnya kan kita inabah atau kita taubat karena sebab takut gitu ya kepada misalkan kita taubat atau kita inabah ini karena kita meyakini bahwa kalau kita tidak beramal maka kita akan mendapatkan mudorot dari syekh tertentu. Nah, karena ada perasaan-perasaan ini, muncul perasaan-perasaan sifat rububiyah tadi, maka itu sudah terjatuh kepada kesyirikan.
Kemudian ada isti'anah. Isti'anah itu adalah meminta pertolongan, thalabul aun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dalam hadis dikatakan wa fil hadis idza sta'anta fasta'in billah. Nah, itu isti'anah kan meminta pertolongan, konsep sederhana, meminta pertolongan. Bahwa tentu meminta pertolongan ini kita harus kepada Allah apapun. Meminta pertolongan duniawi apalagi ukhrawi. Maka kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan boleh kepada makhluk? Nah, tadi konsepnya ketika makhluknya mampu. Kalau makhluknya mampu, maka ini isti'anah jaizah. Isti'anah yang boleh. Ketika makhluknya tidak mampu, maka ini syirik. Terutama kalau dia apa? Ada yang disebut konsepnya tengah-tengah abas, misalkan. Jadi dia tidak dalam perkara duniawi yang dia tidak mampu, gitu. Misalkan minta tolong tapi orangnya juga lagi apa? Dalam keadaan sulit, misalkan. Nah ini kalau tidak dalam syarahnya Syekh Utsaimin dikatakan itu adalah isti'anah yang percuma, ngapain? Adapun isti'anah yang syirik itu adalah perkara yang layak diru alaihi ilallah. Nah, ini konsep yang harus dipahami. Tidak bisa kecuali Allah. Nah, ketika kita isti'anah, ketika kita meminta kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu diberikan kecuali oleh Allah, maka ini kita sudah melaksanakan syirik. Misal minta rizki. Minta rizki kepada kubur, gitu kan. Maka ini tidak boleh. Ya. Atau misalkan meminta pertolongan untuk diselamatkan dari kubur, dari ujian misalkan. Dilancarkan urusannya, meminta pertolongan, maka ini juga syirik. Karena itu hak Allah. Karena itu hak Allah. Ya. Biasanya kan kepada wali, kepada kubur, maka ini tidak boleh. Atau beristighfar kepada benda-benda, misalkan keris, maka ini juga tidak boleh. Selanjutnya ada isti'adzah. Nah, isti'adzah itu meminta perlindungan. Ya. Maqadiru isti'adzah qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Isti'adzah itu meminta perlindungan ya kepada Allah. Ya. Dan isti'adzah sama dari perinciannya dengan isti'anah. Kalau makhluknya mampu, misalnya kita lagi dikejar-kejar tadi, kejar-kejar macan, maka kita minta tolong kepada eh, pemburu, kita minta tolong kepada orang lain, maka ini isti'adzah jaizah, boleh. Tapi kalau isti'adzah minta pertolongan yang tidak mampu, misalkan kita disertai keyakinan apa ya yang tidak mampu dikecuali oleh Allah, misalkan meminta pertolongan apa meminta perlindungan dari azab neraka kepada mayit, kepada wali, maka ini tidak boleh. Ya, maka ini tidak boleh. Dan isti'adzah itu sebelum terjadi. Ya, meminta perlindungan itu sebelum terjadi. Jadi sebelum terjadi suatu keburukan, nah kita minta gitu minta perlindungan, minta perlindungan pada mayit. Nah, ini nggak boleh. Kepada orang, kalau misalkan tadi dalam perkara duniawi yang dia mampu, maka boleh. Ya, isti'adzah. Nah, ini sering kita juga minta perlindungan ya. Misalkan, nah kalau kita minta perlindungan kepada jin, makanya juga tidak boleh. Misalkan agar kebal, ya. Nah, kebal pasti pakai jin, nah ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kemudian ada istighatsah. Nah, istighatsah ini lebih khusus. Dia adalah wadadul istighatsah qauluhu ta'ala idza tastaghitsu rabbakum fastajaba lakum. Jadi kalau beristighatsah kepada Tuhanmu, niscaya dia mengabulkan bagimu. Istighatsah ini adalah meminta pertolongan, ya, tapi sudah terjadi apa musibahnya. Jadi minta diselamatkan, meminta penyelamatan, ini istighatsah. Jadi udah kena bangkrut, udah kebakaran rumah, atau misalkan udah kena musibah lah sih. Atau bahkan sebagian ulama mengatakan ngancam nyawa gitu. Berarti misalnya udah sakit kritis. Nah, ketika kita istighatsahnya itu kepada makhluk, pada yang tidak mampu kecuali Allah, maka syirik.
misalkan dia sudah sakit kritis, minta untuk disembuhkan, minta kepada wali, minta kepada kubur, maka ini tidak boleh. Istighatsah haram. Ini istighatsah yang diharamkan, syirik akbar. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah, hanya Allah yang bisa mengangkat apa sakit itu dari diri dia, maka eh, kita sudah beristighatsah dengan yang benar. Termasuk kalau kita istighatsahnya misalkan kepada dokter, seakan-akan dokter yang mampu gitu, dokter yang punya kekuatan. Nah, ini juga syirik, awas. Bisa syirik akbar, bisa syirik asgar. Itu tergantung keyakinan kita kepada kemampuan si dokter. Itu. Ya. Jadi isti'anah tuh umum, minta pertolongan, minta bantuan. Isti'adzah sebelum terjadi, minta perlindungan sebelum terjadi musibah. Istighatsah setelah terjadi musibah. Dan kita ingin selamat dari musibah tersebut. Ya. Dan seluruhnya pendetailannya adalah mampu atau tidak. Ya. Yakdir alaihi, makhluk yang mampu atau la yakdiru alaihi ilallah. Konsepnya di situ. Karena ini bersinggungan dengan manusia. Sehingga konsepnya adalah mampu atau tidak mampu. Kalau manusianya tidak mampu, awas. Masuk ke dalam syirik besar. Kalau manusianya mampu, maka boleh. Ya, maka boleh. Kemudian ada dua yang terakhir, itu adalah zabah, itu menyembelih. Nah, zabah, menyembelih, itu Allah Allah dalil zabah qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Ya. Wa minal sunnati qauluhu ta'ala la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ya Allah melaknat yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, menyembelih itu tujuan utamanya adalah mengagungkan. Menyembelih itu untuk mengagungkan. Atau terkadang kalau di kita menyembelih itu untuk terhindar dari bala. Sehingga istilah kita lebih terkenal dengan tumbal. Nah, tumbal itu haram dan syirik besar. Ya, syukuran misalnya ngasih kepala kerbau ke apa? Ke Ratu Pantai Selatan, maka itu tidak boleh. Ini karena kita mengagungkan, itu satu. Yang kedua tuh kita tumbal takut kena bala gitu kepada penunggu. Misalnya kalau proyek, bikin proyek, nah kita simpan kepala kambing ditanam gitu di situ. Nah, itu juga untuk mengagungkan penunggu. Nah, itu nggak boleh. Sehingga zabah itu adalah kita berkorban harta untuk mengagungkan objek yang kita untuk sembelihkan. Sehingga ini nggak boleh kecuali untuk Allah. Kecuali untuk Allah itu nggak boleh mengagungkan. Ya, mengagungkan itu hanya untuk Allah. Sehingga nggak boleh kita menyembelih kepada selain Allah. Satu-satunya yang boleh kita mengagungkan itu adalah mengagungkan tamu. Ketika itu boleh kita menyembelih untuk mengagungkan tamu. Karena ini termasuk ke dalam urf adat. Seperti orang-orang Arab, mereka kalau kedatangan tamu, mereka kan sembelih eh, kambing, misalkan sembelih unta untuk menghormati mereka. Maka ini boleh. Atau mungkin kita nyembelih untuk sekedar makan atau jualan, maka ini boleh. Yang tidak boleh adalah zabah yang di situ ada pengagungan, pengagungan. Maka itu tidak boleh. Ya, ada unsur ibadahnya di situ. Bagaimana kita berkurban, ibadah kurban kan kita beribadah kurban untuk mengagungkan Allah di hari Idul Adha. Ya, maka ini tidak boleh. Maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini lebih jelas kalau menyembelih ini karena kan dia perbuatan fisik. Begitu juga untuk nazar, ya. Nazar itu waridun nazar qauluhu ta'ala yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan nazar ini dia soalnya pendetailannya ada di kitab fikih, ya. Jadi masuk ke akidah, tanah akidah karena tadi kalau kita niatnya untuk selain Allah, niatnya untuk selain Allah. Nazar itu adalah mewajibkan sesuatu amalan yang itu tidak wajib. Ya, jadi kalau yang kita bernazar sholat 5 waktu nggak sah karena sudah wajib. Ya, jadi kalau kita menazarkan, maksudnya sholat sunnah, nah maka itu terjadi nazarnya karena sholat sunnah kan sunnah bukan wajib. Dan nazar itu mustakbal akan datang, bukan madhi, bukan sebelumnya. Jadi kalau kita bernazar, saya bernazar akan puasa bulan kemarin, nggak bisa. Yang nanti akan datang mustakbal. Dan nazar itu bisa nazarnya mutlak, misalkan
Misalkan saya bernazar untuk sholat tahajud 7 hari berturut-turut atau 7 hari, misalkan, tanpa ada embel-embel. Nah, maka ini boleh. Ini ibadah. Tapi kalau muqayyad, misalkan saya kalau masuk ke PTN tertentu atau masuk kerja akan puasa 7 hari. Nah, ini nazar muqayyad, sebagian ulama memakruhkan. Karena dalilnya dari hadis Nabi SAW, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Karena nazar muqayyad ini tidak muncul kecuali orangnya bakhil. Dia pengen dibayar dulu gitu, baru dia lakukan ibadah. Tadi dikatakan bakhil. Sebagian ulama memakruhkan, tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengharamkan nazar muqayyad. Ya, mengharamkan nazar muqayyad. Bermadhab al-Hambali, maka dia makruh. Nazar muqayyad itu makruh dan ikhtiar Syekhul Islam haram. Nazar muqayyad itu haram menurut Syekhul Islam. Ya, karena tadi la yustakhraj minal bakhil. Wa inna ma yustakhraj bihi minal bakhil. Dan nazar yang haram, yang musyrik itu ketika kita tadi kepada syekh berdoa. Jadi nazar tuh biasanya kan dia ada kaitannya dengan doa dulu. Ya, misalnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begini saya akan bernazar demikian. Gitu. Nah, kalau kita bernazarnya kepada wali, misalkan ya wali, kalau begini-begini nanti saya akan tumbalkan untuk kamu ini. Itu yang vulgarnya seperti itu. Tapi kan kalau dalam masyarakat mungkin lebih halus, misalnya wali, kalau nanti ini saya akan memberikan sesajen atau saya mungkin akan memberikan sembelihan ini saya akan bagikan untuk masyarakat. Gitu. Tapi kan intinya dia menyembelih dan bernazar untuk si wali tadi. Ya, jadi dia minta dulu kepada wali rezekinya, misalkan atau dilancarkan usahanya. Kalau usahanya dapat untung, nanti dia akan sembelih, misalkan, atau dia sembelih kambing, bagi-bagikan kepada masyarakat. Tapi kan dia bernazarnya untuk wali dan menyembelihnya untuk wali. Maka ini haram, ini tidak boleh. Dan pendetailannya di kitab fikih ya, untuk hukum-hukum nazar. Barakallahu fikum. Cukup untuk malam kali ini untuk pembahasannya. Kan pasti lebih 3 menit ya, karena agar kita selesai di satu fondasi. Sekarang untuk diulang-ulang lagi uh, di rekamannya nanti, dan untuk di pekan depan, insya Allah kita akan geser ke hari Rabu karena hari Selasa saya ada uh, safar, jadi kita akan geser ke hari Rabu insya Allah untuk di pekan depan. Ya, tidak ada pertanyaan karena sudah malam. Nah, silahkan kalau ada yang pertanyaan bisa di grup saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.